Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 7 Maret 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Semakin hari kami pun juga boleh semakin mendapatkan hikmat yang dari Tuhan di dalam menghadapi pergumulan kami sehari-hari. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami yang boleh membuat kami semakin peka dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-21 hingga 31. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-21 hingga 31. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Siksak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, Rehabeam adalah raja terakhir kerajaan Israel yang sedang bersatu, dan dia merupakan raja pertama untuk kerajaan Yehuda. Ada 3 situasi yang terjadi pada Israel di bawah kepemimpinan Rehabeam. Yang pertama, di bawah kepemimpinannya, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Mungkin keluarga damai dapat membaca bacaan yang sebelumnya bagaimana kerajaan itu terpecah ketika Rehabeam menjadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari para tua-tua, sehingga dia lebih memilih nasihat dari teman-teman sebayanya, sehingga akhirnya rakyat Israel pemberontak dan mereka terpecah menjadi 2. Yang kedua, rakyat Yehuda jatuh ke dalam penyembahan berhala dan perbuatan tidak bermoral. Dan yang ketiga, peperangan terus berkobar. Setelah terpecah, kerajaan Israel dan Yehuda menjadi 3 kokoh. Mesir menyerang Yehuda dan berhasil merampas barang-barang berharga dari bait suci dan istana raja. Dan Rehabeam akhirnya mengganti perisai emas Salomo dengan membuat perisai baru dari tembaga. Hal ini menunjukkan betapa kerajaan Israel dan Yehuda telah merosot. Selain itu, Yehuda terus-menerus terlibat perang saudara tanpa akhir dengan kerajaan Israel. Nama Rehabeam sendiri sebenarnya mengandung makna doa, yaitu kiranya umat berkembang. Namun ironisnya keluarga damai, selama Rehabeam memerintah, hal sebaliknya yang terjadi adalah kemerosotan. Karena Rehabeam
mengabaikan nasihat tua-tua dan lebih memilih nasihat kawan-kawan sebahayanya, sehingga timbul pemberontakan dari suku-suku di utara. Sebenarnya bukan masalah usia bagi orang yang memberi nasihat, tapi adalah bagaimana Rehabeam seharusnya peka menangkap maksud Tuhan dari orang-orang yang memberi nasihat. Tapi kita lihat bagaimana Rehabeam mengambil keputusan hanya karena dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Keluarga damai Rehabeam mendapatkan pengaruh buruk dari ibu suri Naamah dan permaisuri Maaka, sehingga membiarkan rakyatnya jatuh ke dalam penyembahan berhala dan upacara yang tidak bermoral. Kerajaan berhasil diselamatkan ketika ia mendengarkan nasihat Nabi Semaya. Nabi tersebut menyebut serangan Mesir sebagai hukuman Tuhan karena Yehuda telah berbalik dari perjanjiannya. Sehingga akhirnya kita dapat membaca bahwa Rehabeam bertobat di dalam 2 Tawarik 12. Dan dia mendengarkan nasihat Nabi dan kembali beribadah di bait suci. Keluarga damai, melalui riwayat Rehabeam ini kita dapat belajar bahwa seringkali perbuatan kita, pilihan kita, keputusan kita sering dipengaruhi oleh pasangan, orang tua, atau kawan. Seringkali kita ini menjadi orang-orang yang menerima banyak nasihat dari orang-orang sekeliling kita, tetapi apa yang menjadi kesalahannya adalah kita tidak menyaring nasihat tersebut. Kita tidak mengkritisi nasihat orang-orang di sekitar kita karena kita anggap mereka mungkin adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka adalah teman kita, sahabat kita. Padahal belum tentu nasihat ataupun pengaruh yang diberikan itu bisa baik. Nasihat bisa baik, namun juga bisa buruk. Karena itulah kita seharusnya juga menjadi orang-orang yang terus-menerus rindu meminta hikmat yang dari Tuhan, supaya kita pun menjadi orang-orang yang peka, merasakan tuntunan yang dari Tuhan, untuk kita bisa menyadari, memilah, dan memilih nasihat yang baik. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hidup kita dari hari ke hari semakin bijak. Terkadang melalui sebuah keputusan yang mungkin kita anggap itu adalah hal yang kecil, itu dapat memberikan hasil atau pengaruh yang demikian besar. Seperti itulah yang juga terjadi di dalam kisah riwayat Rehabeam. Bagaimana ketika dia mengabaikan nasihat dari para tua-tua dan dia lebih memilah nasihat dari teman-teman sebahayanya, yang semuanya itu disaring bukan karena dia memohon petunjuk ataupun hikmat dari Tuhan, tetapi hanya karena berdasarkan keegoisan dirinya sendiri. Itu mengakibatkan sebuah akibat yang begitu fatal. Bagaimana kerajaan Israel terpecah dan akhirnya terus-menerus mengakibatkan kemerosotan dan peperangan yang tiada henti. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dari hari ke hari hidup kita sungguh-sungguh terus memohon tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang sungguh punya hikmat untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, seturut dengan kehendaknya Tuhan saja. Biarlah hidup kita semakin hari membangun relasi yang semakin dekat dengan Dia, sehingga kita pun jadi orang-orang yang peka dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar melalui firman-Mu, melalui Alkitab, khususnya melalui Rehabeam. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi orang-orang yang seharusnya kami menjadi anak Tuhan yang berhikmat, yang mau terus-menerus ikut tuntunan Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti pemikiran kami sendiri, keegoisan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami jikalau hidup kami seringkali dituntun oleh kehendak kami sendiri, bukan yang menjadi maunya Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kami pun rindu dekat dengan Tuhan, sehingga kami semakin peka menangkap maunya Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.